Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, senang sekali saya malam hari ini, Dr. Hari Darmawan, bisa kembali dipercaya untuk menjadi host pada ID Room malam hari ini. Tema malam hari ini sangat menarik, yaitu tentang injeksi filler untuk membentuk wajah yang harmonis dan juga proporsional. Nah, malam hari ini saya nggak bakal sendirian, karena saya bakal ditemani oleh Dr. Era Jusi Nasution, spesialis kulit dan kelamin, yang sudah sangat expert banget di bidang injeksi filler. Jadi nanti buat teman-teman sahabat ID Derms, boleh langsung kasih pertanyaan kalian ke kolom komen box, nanti akan saya bacakan di akhir acara dan juga akan dijawab langsung oleh Dr. Era Jusi Nasution, SPKK. Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam. Sudah mulai ramai, sambil kita tunggu ya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu? Gak kerasa ya, ini udah di akhir tahun 2020. Sebentar lagi kita bakal menuju tahun 2021. Semoga tahun 2021 ini better dibanding tahun ini. Pandemi ini cepat selesai, sehingga kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa ya. Walaupun tetap mungkin kita harus new normal, tetap pakai masker, tetap harus cuci tangan, tapi paling enggak aktivitas perekonomian sudah mulai kembali berangsur-angsur pulih. Halo semuanya, selamat malam. Oke. Halo semua, selamat malam. Oke. Malam hari ini, seperti saya sudah sebutkan tadi, saya bakal berbincang-bincang dengan Dr. Era Jusi Nasution, spesialis kulit dan kelamin. Seorang trainer filler yang sudah sangat expert banget di bidangnya. Ya, buat teman-teman semua, jangan lewatkan ID Derms pada malam hari ini karena bakal seru banget. Halo semuanya. Sambil kita tunggu Dokter Eranya ya. Malam, Dokter Jen, Dokter Helen. Oke, sambil kita tunggu Dokter Eranya. Oke, apa kabar nih semuanya nih? Udah di akhir tahun, semoga di tahun depan kita bisa lebih baik lagi di tahun ini. Halo, apa kabar semuanya? Mohon bersabar ya, kita tunggu Dokter Eranya dulu ya, dari ID Derms-nya ya. Halo semuanya. Halo, adidemnya sudah ada. Coba ya. Saya send request buat adidemsnya. Sudah banyak banget yang join pada malam hari ini. Berarti teman-teman semua ini udah pada sangat excited kali ya. Mau mendengarkan tentang injeksi filler ya. Oke, apakah Dokter Era bisa bergabung kita pada malam hari ini? Halo dokter. Sorry ya, kesalahan teknis. Oke dokter, apa kabar Dokter Era? Baik, apa kabar Har? Long time no see. Iya, baik banget dokter. Sehat dok? Alhamdulillah baik.
Apa kabar sobat-sobat IDDM semua? Ya dok, udah mulai rame banget nih dok, udah hampir 500 lebih dok, berarti udah banget, Wow, udah sangat excited menanti ya, dokter thank Era you nih untuk buat memberikan perhatiannya. ilmu-ilmunya. Oke. Thank you buat semuanya. Oke, Dokter Era, sebelum kita mulai nih, mungkin dari para netizen atau warganet ini masih banyak yang belum tahu, Dok. Sebenarnya ID.Derms itu apa sih, Dok? Mungkin Dokter Era bisa jelaskan sedikit, Dok. Ya, IDDM itu adalah sebuah wadah sosial media. Dalam hal ini Instagram yang dikelola oleh dokter spesialis kulit kelamin yang bertugas menyampaikan info yang akurat tentang kesehatan kulit dan kelamin. Oke, berarti narasumbernya sudah sangat kompeten ya, Dok ya, karena semua adalah dokter SPKK yang tergabung dalam Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Dok ya. Betul. Jadi daripada nyari info nggak bener dari selebgram atau beauty blogger yang belum tentu benar, mending langsung follow ID.Derms saja, Dok ya. Oke, dokter, saya izin untuk memberikan judul kita pada malam hari ini, Dok ya, tentang injeksi filler. Oke. Nah, dok, ini tema yang sangat menarik sekali, dok ya, tentang injeksi filler untuk membentuk wajah yang harmonis dan juga proporsional dengan asam hyaluronat. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung nih, dok. Dok, bedanya apa sih, dok, botox dengan filler? Karena banyak banget nih orang-orang yang nanya ke saya juga, dok, saya pengen di botox, saya pengen di filler, bedanya apa ya, dok ya? Gitu. Oke, kita malam ini kan bicara tentang filler asam hyaluronat. Jadi filler kan banyak pilihan. Yang malam ini kita bicarakan adalah filler tipe asam hyaluronat. Saya sendiri filler tipe asam hyaluronat itu adalah filler yang paling banyak dipakai di seluruh dunia dan sudah ada di dunia ini sudah lebih dari 10 tahun saya rasa. Gitu. Jadi filler asam hyaluronat itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk memperbaiki ukuran bentuk yang ideal. Karena sebetulnya wajah kita itu ada rumusnya, gitu. Jadi jadi kita menginginkan wajah yang ideal yang paling mendekati rumus itu. Nggak perlu sama-sama betul, tapi setidaknya mendekati lah, gitu ya. Terus jadi fungsi yang pertama adalah untuk memperbaiki bentuk, proporsi, balance, keseimbangan. Kalau fungsi yang kedua itu adalah untuk memperbaiki perubahan-perubahan wajah yang disebabkan karena aging. Misalnya kulit yang sagging, bagian-bagian yang kempot, terus mata yang terlihat layu, itu bisa, atau ini yang bergelambir, jawline yang bergelambir, itu bisa diperbaiki dengan filler. Yang ketiga adalah yang kadang kita lupa, itu adalah filler mempunyai fungsi untuk memperbaiki kelembapan kulit. Karena asam hyaluronat itu sendiri ada dalam badan kita, sudah ada dalam badan kita dalam bentuk pelembab. Jadi kalau kita kulit yang sangat kering, kulit yang biasanya berusia tua, itu kalau diinjeksikan asam hyaluronat, dia akan memperbaiki kelembapan kulitnya. Oke. Dokter Era, mohon maaf dok, sepertinya ada eko di suara dokter. Boleh gak dok, mungkin yang sedang nonton di tempat dokter, jangan live bareng gitu dok. Suaranya agak bergema. Apa gara-gara airpod saya ya? Oke, ini sudah lebih bagus dok. Oke, thank you. Nah, ini udah tidak ada eko dok. Mungkin tadi ada yang nonton live bareng dalam ruangan supporternya dok. Oke, ini udah oke dok. Ya, dok. Terus bedanya sama botox apa ya dok ya? Sama nggak sih dok fungsinya dok? Ya, dua-duanya sebetulnya tindakan yang sama-sama dilakukan melalui injeksi. Tetapi mempunyai fungsi yang sebetulnya sangat berbeda. Kalau botox itu sifatnya itu untuk relaksasi otot. Jadi otot-otot yang bergerak nih gini ya, sorry ya kalau saya making faces yang begini itu ya, kalau kalau dia bergerak dia ikut berkerut, nah itu kita perbaiki dengan botulinum toxin. Kalau wajah sedang diam tapi banyak garis-garis, kempot, sagging, itu diperbaikinya dengan filler. Jadi garis-garis diam itu diperbaiki dengan filler. Filler itu artinya to fill, jadi untuk mengisi. Kalau garis-garis yang bergerak dengan sesuai dengan ekspresi wajah itu diperbaiki dengan botulinum toxin. Dua-duanya sama-sama injeksi.
Berarti memang sebaiknya untuk pasien-pasien yang ingin melakukan tindakan injeksi filler atau botox, sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter spesialis kulitnya, Dok ya. Banget, iya. Kadang-kadang ada sih pasien yang datang udah dokter shopping, udah pergi ke dokter lain, dia sudah tahu apa yang dia perlukan, berapa cc-nya malahan kadang-kadang dia udah tahu. Ada juga pasien-pasien yang menyerahkan segalanya kepada dokter, jadi dia bilangnya terserah dokter, menurut dokter saya perlunya apa. Nah yang kayak gitu yang perlu konsultasi, diskusi yang agak panjang. Betul. Oke, Dok. Nah, prosesnya sendiri seperti apa, Dok? Mungkin Dokter Era bisa menjelaskan secara singkat ya buat sahabat Edems, proses filler ini seperti apa sih, Dok? Dan sakit gak sih, Dok? Itu pasti orang-orang itu kan sekarang pengennya cantik, ganteng, tapi Dok saya nggak mau sakit ya, Dok ya. Ya, ini ya, pasien suka bilang, aduh dok, no pain, no gain. Beauty is pain. Tapi sebetulnya filler itu kan dikerjakan dengan menggunakan anestesia krim. Jadi mukanya dipakai krim dulu, tunggu 30 menitan sekitar gitu, kulitnya akan kebas. Sesudah itu, filler asam hyaluronat yang biasa dipakai, itu di dalamnya sudah ada ininya, ada lidokainnya. Jadi asam hyaluronatnya sudah dicampur dengan lidokain. Jadi waktu jarumnya masuk sudah kebas karena krim. Waktu fillernya masuk ke dalam kulit, dia sudah tidak nyeri lagi karena sudah ada lidokainnya. Jadi kalau toh nyeri, kadang-kadang cuma gitu, rasa nggak enak. Dan bisa dilihat kalau saya lagi mengerjakan filler, pasien-pasien itu kadang-kadang suka masih ngobrol-ngobrol, dia nggak berasa saya udah ngerakin jarum, udah mengisi, terus waktu saya udah selesai, saya bilang udah Bu selesai, terus dia bilang udah dok, udah. Jadi ya maksudnya ya kalau toh ada nyeri ya masih bisa masih bisa ditolerir dan nyaman dikerjakan dengan hati-hati, iya. Oke. Sangat menarik dok ya. Nah dok, prosedurnya seperti apa dok? Mungkin kalau habis filler mungkin ada edukasi atau dok nggak boleh ini ya, nggak boleh ini gitu habis filler dok. Iya, jadi filler asam hyaluronat itu akan stabil di wajah kita dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau belum 2 minggu itu dia masih bisa bergoyang-goyang, masih bisa migrasi ke tempat lain. Jadi biasanya untuk selama beberapa hari ke depan saya minta pasien untuk take it easy. Jangan berolahraga terlalu keras, jangan pijat-pijat, jangan riset, jangan sauna. Nanti filler yang masih mencari jalan yang paling sesuai dengan wajah kita itu jadi bisa berubah sifat gitu. Jadi ya take it easy lah beberapa hari sesudah itu. Oke, 1 minggu dok kurang lebih dok. Ke stabilnya sih 2 minggu, tetapi biasanya saya bilang sama pasien 2-3 hari nggak pakai make up karena bekas lubang suntikan, terus tidak berolahraga dan jungkir balik, biasanya setelah 2 hari, ya kan ada yang yoga, 2 hari jangan dulu. Oke. Atau ke dokter gigi biasanya, kalau habis ke dokter, biasanya pasien hari ini ke dokter kulit, besok ke dokter gigi, ya kan ntar dibuka mulutnya menganga, terus kena tangan giginya, fillernya juga kita harus hati-hati. Jadi ya jangan, ya gerakannya yang biasa-biasa aja deh 2 minggu depan. Jadi tidak boleh terlalu berekspresi yang berlebihan ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, pertanyaan berikutnya, di bagian wajah mana saja dok bisa di filler dok? Yang bisa di filler? Bagian mana saja yang bisa di filler, ya. Kalau kita urutin nih dari atas ke bawah, kening yang logo tempel yang terlalu cekung, jadi mukanya kayak botol Coca-Cola gitu ya, itu bisa diperbaiki. Terus tempel yang kerutannya tidak bisa diperbaiki dengan botulinum toksin, itu bisa di filler. Terus kantung mata, pasien bilangnya suka gitu ya, kantung mata untuk garis ungunya itu juga bisa di filler. Tidak semua bisa, tetapi banyak yang bisa. Hidung yang bentuknya kurang ideal bisa di filler. Garis senyum bisa di filler. Bibir bisa di filler. Bibir juga bisa dok ya? Iya, bibir juga bisa. Ya, lagi model kan? Oh iya, bibir mau kayak Angelina Jolie dok ya? Memang filler itu emang ada tren-trennya. Kalau dagu bisa nggak dok dagu dok? Dagu juga bisa ya, ada batasnya ya. Yang mau fisik-fisik gitu dok ya? Lagi model dagu runcing ataupun garis rahang yang sudah tidak lurus lagi, itu bisa diperbaiki dengan filler. Atau leher yang sudah berkerut juga bisa diperbaiki. Asam hyaluronat.
Oke. Dok, berarti kalau misalkan kata dokter kan tadi filler itu fill mengisi. Berarti nanti pasien nanya, dok, kalau gitu berarti ada benjol-benjolan dok kalau misalkan di filler dok dengan asam hyaluronat. Iya, tergantung dari fillernya, tergantung dari kekentalannya, tergantung dari daerah yang diinjeksi atau dari kemampuan sang dokter yang mengerjakan. Mestinya filler itu tidak terasa bumpy-bumpy, tidak. Mestinya dia terasa mulus menyatu dengan kulitnya. Iya, jadi filler zaman dulu itu yang zaman artis-artis zaman dulu itu kan fillernya terbuat dari kolagen atau fillernya dibuat dari plastik. Jadi plastik cair, ya itu yang bisa membuat mukanya jadi berbenjol-benjol. Kalau asam hyaluronat itu karena di badan kita juga punya, dia akan bersatu dengan metabolisme badan kita sendiri. Nanti dia jadi berangsur-angsur bersatu dengan kulit kita, kemudian akan berangsur-angsur di metabolisme dan hilang. Jadi tidak ada sisanya. Oke. Dok, menarik sekali. Berarti sebenarnya bahan untuk injeksi filler belum tentu bisa belum tentu asam hyaluronat ya dok, masih bisa bahan-bahan yang lain ya dok ya? Iya, apalagi zaman dulu banyak chemical yang sebetulnya tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam kulit, malahan digunakan. Jadi banyak banyak. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang di filler zaman dulu itu dia berbenjol-benjol, itu karena fillernya itu berdiri sendiri, terpisah dari metabolisme badannya. Badannya udah kusut, kulitnya sudah bergantung, sudah goyang-goyang, fillernya masih di situ. Jadi itulah yang menyebabkan dia kelihatannya berbenjol-benjol. Yang asam hyaluronat nggak. Oke. Bahkan saya pernah baca dok, kata silikon dulu pernah dipakai buat bahan filler ya dok ya? Iya betul ya, jadi ada silikonoma, jadi dia jadi terbentuk jaringan ikat yang bercampur dengan silikonnya di bawah kulit, bentuknya luar biasa, tidak sedap dipandang dan nyeri. Akhirnya kalau begitu mesti pergi ke dokter untuk dibedah dan dikeluarkan. Oke. Berarti saya setuju banget nih kata dokter bahwa kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil filler yang bagus, bukan hanya bahan fillernya, cuman juga harus dikerjakan oleh dokter yang berkompeten dok ya, yang sudah skillnya sudah oke dok ya. Betul. Oke. Nah dok, ada gak sih dok syarat-syarat orang yang mau di filler gitu? Mungkin persiapan sebelum di filler, bagaimana nih sebelum orang mau di filler? Ada persiapan khusus gak sih dok yang harus dilakukan? Kita bagi syaratnya jadi dua ya. Yang pertama pasien itu harus syarat pada pasien, yang satu lagi syarat pada dokternya. Ya, jadi seorang pasien juga harus cerdas, jangan sembarangan lihat promo ini promo itu gitu ya, terus langsung menyerbu, terus masuk berita. Jadi kalau bisa seorang pasien itu mencari tahu lah, kalau melihat teman yang bagus atau apa, terus mencari tahu, dokternya didatangi, berdiskusi dulu, terus kan ada chemistry-nya ya, jadi dokter dengan pasien itu ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Ada chemistry-nya, kalau dokternya kayaknya nggak enak nih, mungkin kita pikir-pikir dulu lagi. Ya, jadi pasien harus cerdas, dokternya mencari dokter yang kompeten, mencari dokter yang kelihatannya cocok diajak berdiskusi, dan kalau bisa, kalau ketemu dokternya, tanyain dok, boleh nggak saya lihat foto-foto pasien dokter yang dulu-dulu. Jadi kita punya perasaan bagaimana nih sense of aesthetic sang dokter. Jadi pasien juga harus cerdas. Nah yang kedua, dokternya harus cerdas. Kita bukan cuma cerdas, tapi dokternya juga mesti punya skill, ya kan? Pertama itu. Terus kedua, sense of aesthetic dokternya gimana? Nggak semua dokter itu sama-sama mempunyai skill yang sama, tetapi kalau dia pergi ke dokter ini dengan pergi ke dokter lain, hasilnya itu tidak sama. Gitu, karena tiap orang mempunyai jiwa seni yang berbeda. Karena filler ini adalah penuh rasa seni dari sang dokter. Jadi kalau bisa rasa seni sang dokter sama rasa seni sang pasien ini sama, gitu ya, supaya terjadi kesepakatan. Berarti bahannya sama, tapi dokter berbeda, hasilnya juga pasti beda. Akan ya, berbeda, betul. Iya.
Oke. Terus Nah, pasiennya sendiri harus punya cara sih misalnya, karena itu kan injeksi ya. Jadi kulitnya itu tidak boleh ada infeksi. Kalau enggak, malah infeksinya menyebar ke tempat lain. Tidak boleh ada infeksi, tidak ada alergi terhadap lidokain, gitu. Ya, terus biasanya Pak dokternya nanya, ada riwayat pengencer obat enggak, pengencer darah atau enggak, gitu-gitu. Ada diskusinya dulu. oke. Nah dok, ada nggak sih dok orang-orang, apakah semua orang bisa di filler? Atau mungkin ada beberapa orang dengan indikasi tertentu nggak bisa di filler dok? Iya, jadi pasien-pasien yang sudah mempunyai riwayat operasi plastik sebelumnya di daerah yang kita filler itu struktur di dalamnya berbeda. Jadi kan untuk filler itu ada daerah-daerah yang harus dihindari karena misalnya mengandung pembuluh darah di bawahnya. Terus jadi daerah yang sudah dioperasi plastik itu tidak boleh di filler lagi kalau jadi harus didiskusikan bahwa melakukan filler di daerah yang sudah pernah dioperasi itu mempunyai risiko tinggi untuk terjadi efek samping. Atau juga daerah-daerah yang sudah pernah di filler sebelumnya dengan filler yang berbeda dengan asam hyaluronat. Nanti kalau dia dicampur, itu dia kalau dia ditimpa, nanti dia itu tidak bercampur. Jadi malah efeknya tidak bisa seperti yang kita mau. Atau lagi apa ya? Ya kira-kira itu ya. Terus usia saya rasa. Kalau orang itu usianya masih muda sekali, dia masih tumbuh, jadi tengkoraknya akan berubah. Nah, jadi fillernya juga saya rasa ditunda aja dulu. Saya pernah sih ada pasien yang ibunya datang bawa anaknya umurnya baru 9 tahun sudah minta di filler. Jadi terus diedukasi saja bahwa itunya nanti mukanya akan berubah, fillernya jadi mungkin nggak tepat lagi gitu ya. Kalau mukanya tambah panjang, ininya tulang tengkoraknya berubah, mungkin fillernya juga tidak sesuai lagi. Oke. Dokter, mohon maaf dok, ini ada input lagi katanya masih ada echo dikit dok. Mungkin ada yang lagi nonton nggak dok di samping-sampingnya? Nggak ada. Nggak ada dok ya? Aman ya dok ya? Oke. Nah dok. Karena ruangnya tertutup ya. Oke, tapi saya sih jelas mendengar suara dokter ya. Mudah-mudahan sahabat Editors juga sangat jelas mendengar suara dokter Era ya. Kalau nggak jelas nanti tolong ditanyain lagi deh di ini ya, di kolom Q&A-nya ya. Iya. Oke, dokter, menarik sekali dengan tadi dokter bilang ada anak usia 9 tahun yang dibawa ibunya mau di filler gitu ya dok ya. Sebenarnya pada usia berapa dok kita boleh melakukan filler dok? Jadi kan gini, filler itu kan fungsinya tiga tadi kan. Yang pertama memperbaiki bentuk, yang kedua untuk anti-aging. Jadi filler itu pada usia tertentu, pada usia bagaimana itu mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi seandainya seorang berusia 20-an tahun, sudah tentu tanda-tanda aging belum terlihat. Jadi yang kita berikan fillernya bukan filler untuk anti-aging, tetapi filler untuk anti. Iya, seandainya seorang itu datang sudah berusia 30-40-an, sudah 30-40-an tahun, seandainya dia mau di filler, kita mesti lihat dulu, dianalisa dulu secara keseluruhan sebetulnya apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang yang dia butuhkan bukan cuma filler, tetapi kadang-kadang harus perbaikan tekstur, perbaikan warna, atau perbaikan hidrasi, mungkin orangnya terlalu banyak di outdoor. Jadi mungkin dia memerlukan terapi kombinasi untuk memperbaiki bentuk dan juga memperbaiki tekstur dan kesehatan kulit yang lain. Kalau seorang sudah berusia di atas 40-50, biasanya tanda-tanda agingnya sudah mulai terlihat. Tidak menutup kemungkinan bentuknya ada yang harus dikoreksi, tetapi juga kita harus memperbaiki tanda-tanda agingnya. Jadi misalnya nih, seperti orang yang untuk memperbaiki garis rahangnya, tapi dia gemuk. Kalau kita lakukan filler di daerah rahang, tapi karena gemuk kita bisa perkirakan hasilnya nggak akan terlalu baik karena lemaknya nanti menutupi fillernya. Jadi lemaknya dulu yang harus kita perbaiki. Kalau seandainya pasien mau memperbaiki bentuk pipi misalnya, tapi kulitnya itu bergelambir jatuh ke bawah. Kalau nanti kita lakukan filler pada kulit yang sudah sangat sagging, maka fillernya itu tidak mampu ditopang oleh kulitnya karena kulitnya sudah lemah. Jadi kita harus perbaiki dulu elastisitasnya. Jadi filler itu bukan one treatment fits all, bukan ketok magic yang bisa memperbaiki segala masalah, tetapi dilihat dari
dari masing-masing pasien, dari umur pasien, dari kesehatan kulitnya sendiri, baru kita lakukan perbaikan kesehatan kulit dan fillernya. Oke, sangat menarik dok yang dokter Era sampaikan tadi. Berarti ada dua hal dok ya. Pertama bahwa setiap usia itu mempunyai perbedaan tujuan. Goalnya beda dok ya. Usia 20, betul, usia 30, 40 atau bahkan 50, tujuan filler berbeda. Dan yang kedua, betul, tadi dokter Era juga sudah sampaikan sangat menarik sekali ya sahabat Items, bahwa filler ini bukan suatu ketok magic. Jadi bukan satu solusi untuk menangani berbagai permasalahan kulit ya. Betul. Mungkin memang harus diperbaiki dulu rejuve-nya, shading kulitnya, seperti apa dok ya? Modalitas terapi itu penting ya dok ya? Betul. Jadi kalau ngebayangin seandainya nih ya, seandainya rumah itu sudah tua, itu sudah tua. Filler itu kita bayangkan sebagai batu batanya, gitu ya, batu bata. Tetapi kalau yang diperbaiki cuma batu batanya, nggak diperbaiki semennya, nggak diperbaiki catnya, ya rumah itu tetap tidak akan terlihat, tidak akan terlihat indah. Indah, artistiknya kurang ya dok ya? Oke. Iya, jadi ya cuma bata doang yang diperbaiki, ya gimana, nggak kelihatan rumahnya. Wah, keren banget nih penjelasannya ya, sahabat Aidil pasti udah pada paham semua gitu ya tentang konsep filler. Jadi memang, wah ini keren banget ya. Dok, berarti konsep dari contouring, facial contouring dan facial rejuvenation berbeda dok ya? Jadi facial contouring itu kan memperbaiki bentuk. Kontur itu kan maksudnya bentuknya yang kita perbaiki. Kalau facial rejuvenation itu memperbaiki agingnya. Ada orang yang cuma perlu satu, ada orang yang perlu dua-duanya. Oke, baik. Nah, dok, ini pertanyaan yang sangat pasti sering ditanyakan. Dok, kalau misalkan udah di filler, bertahan seumur hidup gak dok ya? Atau mesti diulang nih dok? Jadi filler asam hyaluronat itu karena dia itu juga ada di badan kita sendiri. Jadi kalau dia disuntikan ke dalam kulit, badan akan mengira itu adalah badannya sendiri. Dengan begitu reaksi benda asing atau reaksi alergi itu sangat jarang pada terapi asam hyaluronat, terapi filler asam hyaluronat. Tetapi dengan begitu, karena dia dimetabolisme oleh badan kita sendiri, karena itu lama-lama dia akan hilang gitu. Berapa lama hilangnya? Kalau dia belum pernah di filler sebelumnya, biasanya 6-9 bulan dia hilang. Kalau dia sudah pernah di filler sebelumnya, kemudian dia bukan di top up, di booster lagi, kemudian di booster lagi, biar ada pasien saya yang sudah tidak perlu di filler lagi sekitar 2 tahunan lebih, dia tidak perlu di filler lagi karena ininya sudah stabil, bentuk mukanya, kolagennya sudah stabil di wajahnya, jadi kebutuhan untuk fillernya juga berkurang. Begitu. Oke. Nah dok, pasien juga sering takut nih dok, kalau saya habis filler ada efek samping nggak dok ya? Selain tadi mungkin ada rasa nyeri sedikit gitu, ada nggak sih dok efek samping yang mungkin harus teman-teman sahabat Items ini yang tahu nih kalau mau filler nih, ada efek samping nggak sih dok? Ya, efek samping pasti ada ya, namanya juga tindakan suntikan ya. Jadi itulah yang maka dari itulah pasien harus berhati-hati. Jadi yang paling sering itu adalah kemerahan di bekas suntikan. Sama aja kayak kita suntik di darah di tangan, kan ada bekasnya sedikit merah di titik itu. Titik itu biasanya hilang sudah 2-3 harian. Karena itu untuk menjaga supaya titiknya tetap bersih dan sembuh dengan sempurna, saya minta pasien untuk 2-3 hari tidak pakai make up tebal dulu. Kemudian yang juga sering itu adalah kemerahan. Ya namanya juga kemerahan dan bengkak. Itu bengkaknya akan hilang. Biasanya saya bilang pasien silakan dikompres dengan air dingin supaya bengkaknya cepat hilang. Ada juga yang terasa ada bumpy-nya habis di filler. Sudah di filler terasa bumpy itu memang biasa karena fillernya itu masih mencari keseimbangan di dalam kulit kita. Biasanya dia akan stabil selama sesudah 2 mingguan, 3 mingguan tuh dia akan stabil. Fillernya itu akan terlihat menyatu dengan kulitnya. Kalau dipegang juga tidak terasa bumpy-bumpy lagi. Terus efek samping yang lain itu adalah hematom atau perdarahan di bawah kulit, kayak kita kejeduk terus kulitnya agak biru. Nah, kadang-kadang filler juga bisa begitu. Kalau dia hanya mengenai pembuluh darah kecil, itu birunya hanya sebentar, misalnya 1 minggu lah, terus dia hilang. Dan itu biasanya tidak mempengaruhi efek lasernya.
Nah, efek samping yang paling ditakuti oleh dermatologis adalah kalau pembuluh darah itu menyumbat pembuluh darah. Kalau injeksi itu menyumbat pembuluh darah besar. Nah, kalau pembuluh darah besar itu tersumbat, maka daerah yang diperdarahi oleh pembuluh darah itu akan mengalami kematian jaringan. Walaupun sangat jarang, tetapi ini bisa terjadi. Biasanya saya minta pasien untuk berdiam dulu sebentar di ruang tunggu sambil menenangkan diri, kemudian ditanyakan biasanya oleh perawat, ada masalah, ada rasa nyeri, ada perubahan warna. Kalau tidak, dia diperbolehkan pulang. Kemudian saya minta pasien untuk, karena biasanya penyumbatan pembuluh darah itu bisa terjadi dari berapa jam sampai 1-2 hari sudah filler. Saya minta pasien untuk memberikan fotonya kepada saya besok hari lewat WhatsApp. Jadi bagaimana keadaannya, ada nyeri atau enggak. Biasanya saya minta pasien gitu. Saya tenang, pasiennya juga tenang. Gitu. Jadi ya sama-sama inilah ya, sama-sama saling menjaga supaya efek samping itu sama-sama bisa ditangani dengan baik. Oke. Wah, menarik banget. Dok, saya penasaran, dokter tadi bilang ada kematian jaringan atau istilahnya mungkin nekrosis ya, Dok ya? Iya, betul. Bisa disembuhkan atau udah terlambat, Dok, kalau misalkan terjadi nekrosis ini, Dok? Ya, makin lama ilmu mengenai filler ini makin banyak. Jadi dulu banyak rumus-rumus bagaimana cara menangani nekrosis. Sekarang ada rumus baru yang membuat yang dengan angka keberhasilan yang tinggi, yang dilakukan setiap jam. Jadi enaknya asam hyaluronat itu bisa dinetralisir. Kalau filler lain itu tidak bisa dinetralisir. Jadi asam hyaluronat itu ada netralisirnya. Jadi pasien diminta untuk menunggu di ruang tunggu, kemudian setiap jam dilakukan netralisir dan kemudian dilihat apakah perdarahannya sudah lancar atau belum. Seperti itu. Wah, menarik banget ya, Dok ya. Nah, ini buat teman-teman sahabat IDDM semua ya, kalau kalian punya pertanyaan tentang filler ya, langsung tulis pertanyaan kalian di kolom comment box, nanti akan saya bacakan dan langsung akan dijawab oleh Dr. Era. Ini trainer filler nih, oke banget nih. Okay. Dok, ini pertanyaan sejuta umat juga, Dok. Mahal gak sih, Dok, kalau mau injeksi filler, Dok? Iya. Ya, filler itu dibuat dalam kemasan 1 cc. 1 cc itu kurang lebih hanya 20 tetes. Jadi memang semakin banyak yang kita pakai, semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Dan karena filler itu sampai sekarang belum ada buatan dalam negerinya, filler itu semua impor gitu, ada yang dari Amerika, ada yang dari Swedia. Jadi dengan sendirinya memang harganya agak mahal. Tetapi sebetulnya untuk sesuatu yang kita injeksikan ke dalam badan kita, bukankah kita ingin yang terbaik gitu. Jadi ada rupa, ada harga. Kalau kita injeksikan sembarangan, nggak kita tahu kualitasnya seperti apa, gitu nanti menjadi efek samping yang akhirnya kita jadi menyesal. Jadi memang kita perlu menyisihkan uang yang agak banyak untuk bisa mencapai hasil yang baik. Oke, berarti memang ada ada harga, ada rupa gitu, Dok ya. Kalau mau hasilnya bagus, memang dan mungkin ya, butuhnya harus, ya. Dan mungkin butuhnya memang banyak, mungkin, Dok ya. Mungkin ada beberapa bagian yang nggak cukup cuma 1 cc, mungkin butuh. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kadang-kadang pasiennya bilang saya hanya mau mengeluarkan uang sekian, terus biasanya saya cari apa sih kelihatannya yang paling memberikan efek maksimal dengan dosis seminimal mungkin gitu. Jadi ya nanti kalau dia ada waktu untuk datang lagi, kita kerjakan yang lain lagi. Oke, nah thank you, Dr. Nah, sekarang waktunya saya untuk membacakan pertanyaan dari para sahabat IDDM, saya, Dok ya. Oke, saya baca dulu. Wah, ini Dr. Era banyak pujian. Dr. Era makin cantik saja. Dr. Era cantik banget pakai baju merah. Thank you. Oke, saya baca dulu pertanyaannya. Tadi ini ada pertanyaan dari Lia Iskawanti. Mungkin ini tadi sudah Dr. Era jelaskan. Malam, Dok, saya baru gabung nih. Filler ini biasanya bisa bertahan berapa lama ya, Dok ya? Mungkin Dr. Era bisa sampaikan lagi, Dok. Filler ini bisa bertahan berapa lama sih, Dok? Oke, jadi filler asam hyaluronat itu rata-rata mempunyai kemampuan bertahan 6-9 bulan pada pasien yang belum pernah di filler sebelumnya. Jadi semakin sering pasien itu melakukan filler booster,
dia akan fillernya akan bertahan lebih lama. Seperti tadi saya sebutkan, ada pasien saya yang saya filler pipinya dan kantung matanya, itu terakhir filler sudah 2018, kemudian setiap kali dia datang ke sana, dok sudah perlu di filler lagi belum? Belum. Oh, jadi hasilnya masih baik. Kalau saya lakukan lagi malah nanti jadi berlebihan gitu. Saya menyukai hasil-hasil filler yang natural, orang nggak perlu tahu dia di filler, tapi terlihat perbedaannya gitu. Dan perlu ditambahkan lagi, jadi filler asam hyaluronat itu mempunyai ini yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya lakukan di bibir atau di hidung, itu biasanya fillernya lebih cepat hilang daripada filler di pipi atau di bawah mata. Karena mungkin aktivitas, semakin banyak kita menggunakan mulut untuk berbicara gitu ya, atau makan, jadi fillernya lebih cepat dimetabolisme oleh badan. Oke. Nah, dokter, ada pertanyaan lagi, ini menyambung pertanyaan tadi dari Jaja. Dok, apakah merokok dan minum alkohol bisa mempercepat hilangnya filler? Iya, jadi menurut pengalaman saya ya, pasien-pasien yang atletis, biasanya yang pasien suka lari maraton, yang ininya banyak, kegiatan olahraganya banyak, atau pasien-pasien yang merokok, itu saya perhatikan fillernya lebih cepat habis dibandingkan orang lain. Mungkin harus ada penelitian lebih lanjut tentang ini ya. Ini cuma pengalaman saya aja bahwa pasien-pasien yang merokok, pasien-pasien yang aktivitasnya banyak, atau minum alkohol, itu memang fillernya lebih cepat habis dari orang lain. Oke, berarti memang radikal bebas itu yang mempengaruhi juga ya dok ya terhadap berapa lama filler itu bisa bertahan ya dok ya? Iya. Oke dok, ini ada pertanyaan sangat menarik dok. Pertanyaan adalah, boleh gak sih dok kita mencampurkan berbagai macam filler hyaluronic acid dari berbagai merek? Jadi merek-merek ini, jadi kalau kita ikut acara filler yang disponsori oleh satu merek atau merek lain, jadi masing-masing mempunyai keutamaan atau mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Yang satu bilang bahwa yang saya lebih baik, punya saya lebih stabil. Yang satu bilang ukuran filler saya lebih seragam, lebih uniform. Jadi dengan begitu saya biasanya tidak melakukan filler, menumpuk filler dengan jumlah yang berbeda, dengan merek yang berbeda. Biasanya, jadi saya tanya pasien, tahu nggak merek yang kemarin apa? Kalau dia menyebutkan merek dari yang lain yang saya dengarkan, biasanya kita tunggu aja deh sampai yang ini hilang supaya hasilnya benar-benar murni gitu. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi. Dokter Era, mohon izin bertanya. Dok, saya punya kantong mata hitam nih dok. Kira-kira bagusan dibotok atau di filler ya dok ya? Ya, jadi kantong mata hitam itu banyak penyebabnya. Dari obstruksi pembuluh darah, dari sifat pasien yang gampang alergi, itu juga kantong mata, bawah matanya juga warnanya hitam. Ada yang keturunan gitu. Ada juga yang disebabkan karena adanya lekukan di bawah kulit. Jadi tidak semua kantong mata itu bisa dilakukan filler. Mesti diperiksa dulu oleh dokter untuk mengetahui tipe kantong mata mana ini yang mana, karena treatmentnya beda-beda. Untuk obstruksi pembuluh darah biasanya kita berikan krim yang ada vitamin K-nya. Atau untuk yang sifatnya alergi biasanya kalau dilakukan filler kadang-kadang bisa ada perbaikan sebagian, tapi tidak bisa semua. Jadi memang mesti dilihat dulu keadaan pasien masing-masing berbeda. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan yang juga sangat menarik. Dok, selain di wajah, apakah ada anggota tubuh lain yang bisa di filler dok? Bagaimana, maaf? Selain di daerah wajah, ada gak sih dok anggota tubuh lain yang bisa di filler dok? Yang sekarang lagi banyak dikerjakan itu adalah filler untuk daerah bokong. Jadi bokong kan sekarang lagi model yang bulat baik gitu ya, yang bulatnya seperti bulan purnama gitu.
Nah, itu bisa dilakukan filler, tetapi bukan asam hyaluronat. Ada filler lain yang lebih cocok untuk itu. Tapi aman ya dok ya? Aman. Oh aman, oke. Aduh gila, Aman. saya baru tahu ya dok ya, ternyata bokong tuh bisa di filler juga gitu dok ya? Bisa. Bisa di Oke. fillernya subdermis, jadi sifatnya di bawah kulit, bukan Hmm. bukan bukan di bawah muscle. Kan muscle-nya dalam, fatnya dalam. Oke. Jadi dia subdermis sifatnya. Oke, dok, ini juga banyak pasien sering mengeluhkan, dok, punggung tangan saya udah mulai keriput nih dok, mulai Ya. sagging gitu, nah itu bisa di filler Oh nggak iya dok? betul. Tadi saya belum bilang ya itu ya. Jadi memang Ah, urutan tangan itu memang bisa dilakukan filler dengan filler yang lembut. Jadi dia itu sifatnya soft dan caranya sama sih dengan cara filler di ini. Jadi pakai krim kebal dulu, kemudian dilakukan filler. Biasanya oh, untuk tangan itu kita lakukan bertahap, 1 bulan sedikit dulu, bulan depan sedikit lagi, karena supaya untuk mencegah supaya perjalanan fillernya itu sejalan dengan perbaikan kelembapannya. oke. Nah dok, ada satu pertanyaan lagi dok, nah benar gak sih dok, kalau misalkan kita nggak filler lagi, nanti area tersebut yang sudah di filler sebelumnya akan lebih kosong atau sagging dibandingkan kondisi yang kita nggak filler dari awal dok? Oh, itu mitos sih menurut saya. Mitos ya dok Malahan, ya? iya mitos. Malahan mestinya sudah dia di filler karena kulitnya nanti akan malah stabil, malah jadi lebih baik walaupun tidak di filler lagi. Seburuk-buruknya itu adalah dia kembali seperti semula, tetapi tidak akan mungkin menjadi lebih buruk. Oke. Nah dok, ini kayaknya banyak yang sangat tertarik dengan payudara juga dok. Dok, payudara bisa di filler juga gak sih dok, kayak di bokong dok? Saya belum pernah kerjain. Memang payudara itu memerlukan filler yang mestinya sangat kental. Dan kebetulan di Indonesia tidak ada. Jadi memang saya tidak mempunyai banyak pengalaman tentang filler untuk payudara. Kalau di luar negeri, ada filler yang khusus untuk payudara. Jadi dia itu Oke. sifatnya kental sekali. Di Indonesia tidak ada. Oke. Nah dok, saya jadi penasaran dok, selama dokter berpraktek nih dok, dokter kan udah sangat senior ya dok ya. Ada gak sih dok pengalaman-pengalaman menarik, misalnya kayak tadi nih ada anak yang 9 tahun mau di filler, atau mungkin ada pasien yang pengen ini, pengen itu, fillernya banyak segala macam dok, atau ada pengalaman-pengalaman menarik gak sih dok selama dokter berpraktek menangani filler ini dok? Saya pernah waktu itu ini pengalaman yang tidak pernah akan saya lupakan. Jadi pasiennya itu berasal dari luar kota. Kemudian dia mau dilakukan filler hidung. Kemudian waktu saya lakukan filler, kan biasa untuk filler itu kita pijat ringan. Terjadi kebiruan. Gitu. Oke. Jadi saya khawatir, apakah ini nekrosis, apakah ini ada terjadi filler masuk dalam pembuluh darah, tapi kok bentuknya berbeda gitu. Jadi kan ada ciri-ciri tertentu bagaimana kalau filler itu masuk pembuluh darah, kan ada daerah yang pucat, ada ini kok enggak. Jadi tiba-tiba biru mendadak. Terus saya bilang sama pasiennya, Bu, ada ibu lagi minum obat atau lagi apa? Terus dia bilang gini, saya itu dok kemarin injeksi di daerah saya itu fungsinya untuk mencegah stroke. Dia bilang gitu. Biayanya 20 juta dok, dia bilang gitu. Waduh. Jadi terus saya pikir, aduh jangan-jangan itu pengencer darah. Ya kan? Jadi dengan pijatan ringan dia langsung bruises, langsung kebiruan gitu. Jadi saya terus menenangkan diri, kemudian saya bilang, Ibu nanti tunggu dulu di sini 1 jam, 2 jam, nanti saya lihat lagi. Sesudah Ibu pulang, nanti tolong setiap berapa jam saya dikirimkan foto. Dan ternyata memang cuman itu aja. Jadi dia itu biru sesudah di filler karena dia bruises lebam karena dipijat karena dalam darahnya ada obat pengencer darah. Oke, nah dok, saya jadi penasaran dok nih. Kan muka orang Indonesia kan khas ya dok ya, pasti kan berbeda antara orang ras Asia, Eropa, Amerika, Afrika, beda-beda dok ya. Nah itu ada teknik sendiri nggak sih dok untuk filler tersebut dok, untuk orang Indonesia itu harusnya seperti apa dengan muka kita yang seperti ini? Kebutuhannya beda nggak sih dok antara satu ras dan ras lain? Ya, jadi orang Indonesia itu kan, orang Asia itu kan mukanya ceper, pipih. Ya, jadi dari depan belakang itu pipih. Jadi tindakan-tindakan filler yang membuat kulitnya itu lebih mencuat ke arah depan, lebih maju, itu biasanya membuat mukanya jadi lebih seimbang, gitu. Berbedanya dengan orang bule yang mukanya itu
pipih dari samping kanan dan lain kiri, jadi dia mancung. Mereka itu menyukai filler-filler yang bentuknya melebar. Jadi seperti sekarang kan lagi model tuh tulang rahang yang besar kayak Tuh. Angelina Jolie atau bibir yang lebar gitu. Jadi mereka atau tulang pipi yang sangat kuat gitu. Jadi memang sense of beauty dari tiap-tiap etnik itu berbeda-beda. Jadi itu juga kita harus pahami. Jangan semua orang bisa meratakan, jangan semua orang dibikin pelembungan gitu kayak balon gitu ya. Jadi semua orang itu harus disesuaikan dengan ininya. Kalau boleh saya cerita satu pasien lagi, jadi saya mempunyai satu pasien yang selebriti dan followernya sudah jutaan di Instagram. Dia itu mempunyai karakteristik hidungnya pesek gitu. Padahal saya tiap kali melihat dia, aduh, there must be something I can do gitu. Tapi itu saya ingat dia ini terkenal karena hidung Asianya itu. Jadi kalau kita lakukan filler pada hidungnya, mungkin membuat mukanya berbeda, mungkin kita merasa lebih cantik, tapi dia jadi kehilangan kepribadiannya, ciri khas kekuatan muka dia. Betul, originalitasnya jadi berkurang. Jadi memang kita lihat-lihat dulu lah orangnya seperti apa, butuhnya apa, etniknya bagaimana gitu ya. Jadi disesuaikan masing-masing orang berbeda. Iya, kayak kata dokter Desi nih, setiap orang unik ya dok ya. Berarti filler itu jangan sampai betul. Jangan ngerubah jadi kayak fake gitu dok ya. Jadi kok habis filler kok jadi kayak orang lain gitu dok ya. Plastik, iya. Plastik, setuju dok. Oke. Nah dokter, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dok ya sebelum kita mengakhiri ID Jums malam ini. Dok, untuk filler bisa untuk acne scars gak sih dok? Jadi acne scars itu treatmentnya banyak, tergantung dari tipe acne scar-nya. Jadi acne scar itu kan tipenya macam-macam. Jadi tiap acne scar akan memerlukan treatment yang berbeda-beda. Terus acne scar lama, acne scar baru, treatmentnya juga berbeda. Terus jadi tergantung dari keadaan acne scar itu, ada yang memerlukan laser, ada yang memerlukan laser yang agak invasif, ada yang memerlukan resurfacing, ada yang memerlukan filler. Jadi memang nggak bisa semua acne scar itu di filler, juga harus dilihat dulu. Berarti memang harus berkonsultasi dulu ke dokter spesialis kulit ya untuk dipilihkan treatment yang pas ya dok ya, sesuai dengan permasalahan kulitnya dok ya. Oke, dok izin dok satu pertanyaan lagi boleh dok ya? Boleh. Oke, dok ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Dok berarti filler HA itu sendiri karena kita lagi membahas tentang hyaluronic acid itu mempunyai manfaat lain ya dok ya? Bisa untuk selain bahan pengisi bisa untuk apa lagi dok hyaluronic acid untuk kulit kita? Hyaluronic acid selain mengisi, sekarang sih dia diizinkan oleh BPOM untuk mengisi ya, untuk filler ya. Saya nggak kepikiran untuk lain lagi. Mengisi moisturizing kan tadi kan dengan menggunakan filler skin booster. Apalagi mengkoreksi, udah sih cuma 3 itu aja sih. Mengkoreksi bentuk, mengisi, dan memperbaiki kelembapan. Berarti menstimulasi kolagen juga dok ya, jadi kulitnya lebih moist ya dok ya? Iya. Oke. Waduh, Dokter Era, thank you banget nih. Ini pada semua komennya positif semua. Dokter Era, oke banget, sangat informatif, mudah dipahami. Waduh, enak banget Dokter Era menjelaskannya. Thank you so much. Oke, Dokter Era. Nah, mungkin sebagai closing atau sebagai penutup, Dokter Era mungkin bisa memberikan statement, kayak kesimpulan nggak sih dok, conclusion pada malam hari ini? Take home message buat teman-teman sahabat IDDOMS tentang injeksi filler ini dok. Ya, oke. Jadi filler itu jadi pasien itu harus melakukan research dulu sebelum melakukan suatu tindakan. Diskusikan dulu ke dokternya, kelihatannya ada kecocokan, mempunyai estetik yang sama, kemudian berpikir secara ini sudah siap atau belum, akan bisa komit untuk menjaga, sama-sama menjaga atau tidak gitu ya. Itulah ini saya. Nah, buat teman-teman atau sahabat IDDOMS dok yang pengen mencari dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat nih, pengen injeksi filler, kira-kira bisa kemana dok ya? Dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia itu tergabung dalam Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia, namanya Perdoski. Jadi silakan
di browse, silakan dihubungi Perdoski, ada di Redcall. Oke, ini Dr. Stanley sudah membantu kita di perdoski.id. Nanti cari di Find Dermatologist. Nah, teman-teman bisa mencari dermatologist yang sesuai dengan tempat tinggalnya, Dok ya. Oke. Nah, sebelum kita closing juga, saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua, sahabat ID Derms, jangan lupa untuk memfollow Instagram ID Derms di @id.derms dan juga follow juga Instagramnya Perdoski di @perdoski.id untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dari dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia. Oke, Dokter Era, thank you so much dok sudah mau menjadi narasumber pada malam hari ini. Sama-sama Dokter Hari, dengan segala senang hati. Sangat menarik, semoga Dokter Era sehat selalu. Nanti kalau misalkan pandemi ini sudah selesai, kita meet up ya dok ya. Sip, kapan-kapan ketemuan ya kalau COVID udah beres ya. Oke dokter, terima kasih Dokter Era, dan buat sahabat Ediderms, terima kasih sudah join pada malam hari ini. Saya Dr. Hari Darmawan, pamit. Selamat malam dokter. Malam.